Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Hari ini berangkat semua? Ya. Ada yang izin sakit nggak apa-apa. Yang penting kita alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Tentang senam irama. Ini senam irama adalah senam yang paling disukai oleh anak-anak. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan senam irama? Mungkin di kelas sebelumnya sudah pernah dipelajari. Senam ya, diiringi musik. Betul, di kelas sebelumnya kalian kelas 3, kelas 4 sudah pernah melakukan senam irama. Asik gak? Asik, karena suruh gerak terus sehat. Oke, sebelum kita masuk ke materi, yuk kita ice breaking dulu. Oke, sekarang boleh berdiri. Siap. Oke, berdiri aja ya. Yuk, siap. Siapa yang tahu tadi kita melakukan SBB, salah satunya tentang apa? Senam irama. Betul. Ada yang namanya maju satu langkah, ke kanan
2 sampai 4 langkah. Ada mundur ke belakang 1 langkah, 2 langkah. Jadi kalau senam irama seperti itu. Terus menyesuaikan ya antara musik dengan gerakan. Coba yuk. Sekarang kita akan lihat setelah ice breaking. Semangat ya. Kita akan bahas tentang tujuan pembelajarannya. Nah, pertama adalah peserta didik dapat memahami karakter gerak senam berirama dengan benar. Ya, karakternya senam irama itu apa aja? Nah, terus kedua, setelah menyimak video pembelajaran, nanti kita akan belajar tentang senam maju mundur. Nah, itu nanti akan jadi kalian itu bisa Pak mempraktekkan gerakannya biar sesuai dengan iramanya ya, jadi lebih enak. Ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang unsur-unsur senam irama. Yang pertama adalah keterampilan dan keindahan gerak. Jadi menguasai gerakan dengan teknik yang benar dan indah, ya. Jadi bagaimana nanti ketika kita senam itu kelihatan enak dipandang, ya, asal-asalan ke kanan ke kiri, ya, harus sesuai dengan iramanya. Terus yang kedua, kelenturan dan keluasan tubuh. Ya, maksudnya apa? Kemampuan tubuh bergerak bebas dan tanpa batas. Ya, jadi geraknya. Jadi ketika kita mau senam kan di rentangkan dulu tangannya, rentangkan ya, supaya apa? Kita bisa bergerak bebas, enggak mepet dengan teman satunya, dengan teman sebelahnya. Kalau mepet ketika gerak, nabrak teman sebelahnya, ya. Terus yang ketiga, keseimbangan dan kekuatan otot. Nah ini, ya, keseimbangan. Kalau kalian biasa senam itu dijamin keseimbangannya bagus, ya. Karena apa? Gerak kanan, kiri, maju, mundur, nggak terjatuh. Apalagi kalau kalian kurang belajar senam atau gerakan langkah, itu ketika melangkah pun duduk kayak mau jatuh. Ada yang seperti itu? Ada yang ketika senam mau jatuh? Enggak, ya, karena ini sudah kita biasa melakukan. Terus yang selanjutnya kekuatan otot, ya. Jadi kalau senam kita melatih kekuatan otot apa? Otot kaki, betul. Kekuatan otot kaki sama otot mana? Otot lengan. Karena kalau senam itu kakinya melangkah, tangannya mengayun, ya. Terus yang terakhir, unsur-unsur senam irama adalah ketepatan irama musik, ya. Jadi gerakannya harus sama. Seumpama kalau maju ke depan 2 langkah, ya, kayak tadi maju 1 langkah bertepuk tangan. Nah, kan sesuai. Sekali lagi bertepuk tangan. Mundur 2 langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Nah, kalau ada maju 1 langkah majunya 5 kali, betul nggak? Nah, berarti tidak sesuai irama, ya. Atau suruh mundur 2 langkah malah ke kanan. Nah, berarti tidak, antara gerakan sama musiknya tidak sesuai. Makanya harus sesuai. Lanjut, sekarang gerakan dasar senam irama. Pertama, ayunan tangan, ya. Ayunan tangan atau lengan, ya. Boleh ke kanan atau ke kiri, bebas, ya. Ini contoh gerakannya, ya.
Jadi pertama yang harus pelajari mana ke kanan, sama kanan, kiri, Kalau dia nakuk, kalau lurus. Contoh kanan, ya. Ini lurus kiri, ya. Jadi pertama yang dipelajari adalah ayunan tangan atau lengan. Oke. Sekarang langkah kaki. Langkah kaki itu adalah gerakan dasar senam irama yang kedua. Tadi pertama apa? Ayunan tangan atau lengan. Yang kedua langkah kaki, ya. Jadi harus seirama, ya. Contohnya dalam senam pramuka kan ada yang maju, mundur, terus kanan, kiri. Contoh yang ke depan, ketika ke depan maju, ya. Terus tangan ke depan, ya. Ban, kanan, atas, kan harus sama. Kakinya jalan nggak? Ikuti irama nggak kakinya? Ikuti, padahal tangannya yang gerak, ya. Contoh lagi, kanan, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Kalau senam irama itu hitungannya berapa? 1 sampai 8. Seperti pemanasan atau 2 kali 8, ya. Kayak gitu. Jadi yang pertama, yang gerak dasarnya apa aja? 1, ayunan lengan atau tangan. Kedua, gitu. Terus sekarang jenis langkah senam irama. Nah, yang pertama adalah lopas atau langkah biasa, ya. Langkah biasa bisa langkah biasa bisa. Jadi langkah seperti kalian berjalan normal, ya. Ini langkah biasa, ya. Terus yang ini langkah biasa. Terus yang kedua langkah rapat, ya, atau bistrek pas. Melangkahkan satu kaki diikuti kaki lain yang dirapatkan sejajar. Contoh langkah rapat, ya. Rapat, ya. Ini rapat, ya. Contoh ini rapat kakinya, ya. Jadi langkah rapat. Bedanya sama langkah biasa apa? Yang bedakan apa? Jarak langkah. Kalau langkah biasa kan normal seperti orang berjalan, ya. Tapi kalau langkah rapat, dia rapat kakinya. Mau maju, mundur, atau kanan kiri tetap rapat. Rapat, ya. Gitu, paham? Paham, ya. Terus yang ketiga apa? Langkah 3, wall pass. Melangkah dengan hitungan 3 sering digunakan dalam tarian. Nah, ini tadi contohnya tadi apa? Ke kanan 3 langkah, ke kiri 3 langkah atau 4 langkah. Terus langkah depan, langkah galopas, melangkah maju secara bergantian seperti kuda berlari kecil. Bisa nggak? Bisa nggak? Kayak kuda berlari kecil. Nah, ini apa? Ya. Jadi kalau kanan maju, kiri juga ikut maju. Bisa? Bisa? Ya, coba nanti kita praktekkan, ya. Terus sekarang manfaatnya nih. Manfaat senam irama untuk kalian atau untuk kita, ya. Pertama, kebugaran dan kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga berat badan ideal, dan membuat kalian lebih sehat. Ini manfaat yang pertama. Sehat gak kalau habis senam? Berkeringat gak? Berkeringat, ya, makanya tambah sehat. Terus
koordinasi dan keseimbangan. Jadi melatih gerak tangan dan kaki secara bersamaan serta menjaga tubuh tidak mudah jatuh. Contoh, ketika ada gerakannya kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kalau nggak terbiasa, itu pasti akan susah. Kanan dulu, kiri, ya susah karena tidak terbiasa. Karena pentingnya senam irama di situ. Terus disiplin dan semangat, yaitu belajar mengikuti instruksi dan rutin berolahraga membentuk karakter yang kuat. Kalau kita biasa disiplin dan semangat, insya Allah tubuh akan kuat, sehat, ya. Terus kesehatan mental dan fisik, ya. Jadi bagaimana kesehatan kita, mental kita, fisik kita jadi apa? Jadi kuat. Maksudnya apa? Mengurangi stres, ya. Kalau di lingkungan kalian ada yang biasanya ibu-ibu senang, ada. Nah itu salah satunya apa? Mengurangi stres, ya, meningkatkan suasana hati. Nah, kalau di lingkungan mungkin kalian nanti akan mendapati ketika sudah jadi ibu ya, itu kumpul dengan temannya, ya, bahagia nggak? Kumpul dengan temannya bahagia nggak? Bahagia. Terus membuat tubuh juga setiap hari. Makanya sekarang sama Bapak Menteri, siapa Pak Menteri kita? Bapak Abdul Mukti, ya. Itu dicanangkan tentang apa? Senam anak Indonesia hebat, ya. Itu harusnya dilakukan setiap pagi sebelum pembelajaran, ya. Jadi kalau kalian mau belajar nih, itu senam dulu. Biar apa? Biar nggak ngantuk ketika belajar, ya, nggak ngantuk, semangat, ya. Karena kayak motor, tahu motor? Kalau mau jalan itu dipanasin dulu nggak? Iya, dipanasin dulu kayak gitu. Tubuh kita pun sama, ya. Kalau kita mau gerak tidak melakukan pemanasan, itu akan kaku, ya, kaku. Mau apapun jadi susah, ya. Nah ini program Senam Anak Indonesia Hebat 2025. Jadi pemerintah telah mencanangkan program senam ini, ya. Senam ini menjadi senam wajib di seluruh sekolah, mau SD, SMP, SMA, ya. Ini diwajibkan sama pemerintah. Jadi senam anak Indonesia Hebat itu durasinya nggak panjang kok, cuma paling 10 menit, nggak sampai ya, nggak sampai 10 menit. Yaitu senam ini lagunya diciptakan oleh komposer Dwiki Darmawan. Kenal nggak? Nggak. Dwiki Darmawan itu seorang komposer nasional, ya. Beliau itu terkenal apa? Menciptakan marching band, ya, kayak simfoni dan macam-macam. Jadi beliau komposernya Senam Anak Indonesia Hebat. Dan senam ini terdiri dari apa? Pemanasan, inti, dan pendinginan. Jadi ada 3. Ulang ya, pemanasan, inti, dan pendinginan, ya. Terus dirancang untuk mendukung 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Masih hafal ya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Masih hafal? Masih, ya. Setiap hari kita. Yuk sekarang kita bergerak, coba. Nah sebelumnya biar kita
Nanti maju per kelompok ya. Jadi Pak Guru bikin satu kelompok. Jadi yang barisan ini kelompok A, barisan ini kelompok B, barisan ini kelompok C. Nah, nanti ketika kelompok sumama kelompok A maju, nanti tugasnya kelompok B dan kelompok C itu ngasih nih nilai, ya. Sumama terus kelompok B yang lagi maju, lagi praktek, ya. Nanti kelompok A dan kelompok C yang menilai. Kalau kelompok C lagi maju, kelompok A dan kelompok B mengasih nilai. Pertama, ya ada yang melanjutkan? Iya, maju semua. Jadi nanti setiap kelompok maju, ya. Kita senamnya gampang. Senam apa ini? Senam maju mundur. Jadi nggak bisa, ya. Tapi sebelum kita ke sini, Pak Munir ingin tahu yang sudah kalian dapatkan tadi untuk langkah kaki, ya. Langkah. Coba Pak Munir ingin maju satu, ya. Siapa yang mau maju? Yang mau maju depan? Gak ada. Kalau nggak ada Pak Munir tunjuk ya. Mas Iqbal, boleh maju Mas Iqbal. Ini bagaimana melangkahkan kaki yang benar? Coba sini, dari sini, dari depan. Ini ya. Mas Iqbal mau menuju ke mejanya Mas Fadil, ya. Berapa langkah yang harus diperlukan? Ya, kita hitung ya. Dari sini ya, dari meja ke meja. Lagi. Oke, coba. Tapi ngikuti instruksi dari Pak Munir, ya. Kalau satu langkah, kalau dua langkah. Terus tugasnya yang lain ngapain? Menghitung berapa langkah yang dilakukan oleh Mas Iqbal, ya. Oke, paham? Nanti kita perhatikan Mas Iqbal berapa langkah sampai ke Mas Fadil, ya. Oke, tapi sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Pak Munir. Oke, siap. Satu langkah ke depan, dua langkah ke samping kanan, satu langkah ke depan. Yang lainnya boleh menghitung ya, berapa langkahnya. Tiga langkah ke samping kiri. Sudah sampai belum? Belum, ya. Sudah berapa langkah yang dilakukan Iqbal? 7 langkah. Oke. Sekarang 2 langkah ke depan. Ya. 5 langkah samping kanan. Oke. 1 langkah ke belakang. Oh, nggak nyampe-nyampe ya. Oke, 1 langkah ke samping kiri. Nah, 1 langkah ke belakang. Ya, coba yang hitung nanti benar ya. Siap? 2 langkah ke depan. 2 langkah samping kiri. Ya. Sekarang 2 langkah ke depan. Nah, sudah sampai? Ya. Jadi Mas Iqbal sekarang, Mas Iqbal sudah sampai ke mejanya Mas Fadil. Berapa langkah yang dibutuhkan untuk sampai ke Mas Fadil? 23. Berapa? 23 langkah. Ya. Siapa? Oke, terima kasih Mas Iqbal. Tepuk tangan untuk Mas Iqbal. Oke. Sekarang kita belajar langkah lagi. Oke, sebelahnya Mas Iqbal mau menunjuk siapa? Mas Aiman. Iya, Mas Aiman. Ini Mas Aiman, ya. Ya. Ya, Mas Aiman. Wah, berarti dia. Oke.
Sekarang Pak Munir minta tolong ambilkan bola yang ada di atas lemari, ya. Tapi Pak Munir siapkan dulu, ya. Oke. Oke, ini bolanya, ya. Pak Munir minta tolong ambilkan bola ini dengan instruksi yang akan disampaikan oleh Mas Mukti. Nah, Mas Mukti minta tolong instruksikan langkah-langkahnya, yang lainnya menghitung, ya. Oke, siap. Berapa langkah yang dibutuhkan Mas Aiman supaya Mas Aiman bisa mengambil bola? Oke, siap. Oke, maksimal 4 langkah, ya. Maksimal 4 langkah. Maju 4 langkah, mundur 4 langkah, kanan 4 langkah, kiri 4 langkah maksimal, ya. Ya, boleh kurang, 1 langkah ke depan boleh, 1 langkah mundur belakang boleh. Sekarang yang akan diinstruksikan oleh Mas Mukti. Silakan Mas Mukti. Ini jadi robotnya Mas Mukti sekarang, ya. Iya. Yuk, siap. Yuk, silakan. Ya, ini kan ngerjain ini. Ya, yang kencang suaranya biar kedengeran. 1 langkah ke belakang. Ya, kan bolanya jangan sampai. 3 langkah ke kanan. 1 langkah ke depan. Ya, hati. 1 langkah ke depan. Ya, takutnya suruh lompat. Suruh lompatin sok. 4 langkah ke depan. Ya, ya, ya. Terus, 2 langkah ke kiri. terus, yang lain menghitung berapa 1 langkah langkahnya. ke depan. 1 langkah ke kanan. 1 langkah ke kanan. Ya, ambil bolanya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Aiman dan Mas Mukti. Sekarang berapa langkah yang dibutuhkan Mas Aiman sampai mengambil bola? 17 langkah. Wah, ini seperti mainan game, ya. Ketika game, tahu game biasanya kalian pernah main game? Suruh Sumama. Tahu mainan game yang apa? Ular. Nah, itu kan ada makan, ya. Ini ularnya, ya. Mau memakan semangka di sini, kan harus digerakkan pakai instruksi kita, ya. Kalau nggak kita instruksikan, kira-kira bisa makan semangkanya nggak? Nggak bisa, ya. Seperti tadi, jadi ketika kita mau memainkan saya game tadi, itu ada instruktur, ya, ada yang berperan, ya. Jadi 2. Jadi sama. Ini namanya komputasional, ya. Jadi kayak berpikirnya itu seperti apa? Seperti komputer. Kayak HP, tahu HP? Itu juga kan komputasional. Ketika kalian mau main game, kan harus masuk game dulu. Gak tahu kalian masuk main kan enggak. Jadi masuk game-nya baru bisa main game, ya. Jadi enggak langsung tahu-tahu pegang HP langsung main game, kan enggak. Jadi ada apa? Pertama, kalau kalian main HP apa? Dibuka dulu kuncinya kan. Nah, kalau dikunci, kalau enggak tinggal digeser, ya. Terus baru masuk ke area game. Itu kalau pakai HP. Nah, sekarang kalau pakai laptop, ya, kalau kita mau main laptop, apa yang mau kita pertama lakukan? Nyalain laptopnya, betul Mas Aiman. Nyalain laptopnya dulu, ya, dinyalakan biar apa?
biar nyala ya. Habis nyala apa? Kita tinggal pilih menu yang akan kita inginkan. Seumpama kita mau mengetik, berarti kita menggunakan Microsoft Office ya buat ngetik ya. Seumpama kemarin ada yang ikut lomba MAPSI TIK Mas Aiman ya. Iya, jadi langsung mengetik ya pakai Microsoft Office ketik ya. Kita mau lihat YouTube, berarti kita masuk ke mana? Masuk ke YouTube atau ke Google dulu ya. Ke Google dulu, baru kita cari YouTube. Jadi ada tahap-tahapannya ya. Nggak langsung kita tahu-tahu apa lihat apa langsung lihat YouTube. Walaupun mungkin nanti untuk teknologi mendatang ya, sekarang pun bisa tinggal apa bilang YouTube kan bisa ya. Kamu langsung bilang senam irama permainan sepak bola ya, highlight antara Liverpool dan Real Madrid. Jadi kan kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi sekarang kan bisa pakai suara ya. Sekarang coba saya lagi ya. Kita akan belajar komputasional bagaimana kita menggerakkan langkah kita, langkah kaki, karena langkahnya maksimal 4 ya. Bagaimana kita belajar senam irama tapi menggunakan langkah kaki dulu. Oke, sekarang Pak Guru punya bola, minta tolong diambil. Pak Guru minta tolong Mas Aiman tunjuk temannya yang belum ya, silakan Mas Aiman ditunjuk temannya. Selain Mas Mukti dan Mas Iqbal yang sudah. Oh, Mbak Dinda ya, Mbak Dinda boleh ya, sama ya. Mbak Dinda ya, sini Mbak Dinda ya, Mbak Dinda di sini. Nah, ini Mbak Dinda nanti akan mempraktekkan arahan langkah kaki yang akan disampaikan oleh Mbak Hesti. Ya, Mbak Hesti minta tolong Mbak Hesti bagaimana caranya biar Mbak Dinda bisa mengambil bola. Ya, ini ceritanya hadiah ya, mystery box ya. Ya, sini Mbak Dinda. Ya, silakan Mbak Hesti. Nanti yang lainnya menghitung berapa langkah yang akan dilakukan Mbak Dinda sampai bisa mengambil bola. Terserah Mbak Hesti, kan ini gamenya. Nah, Mbak Hesti yang sekarang yang memainkan gamenya. Ya, silakan Mbak Hesti. Ya. Mundur 1 langkah. Yang keras. Soalnya yang keras. Maju 1 langkah. 1 langkah. Terus dihitung ya, yang lain menghitung berapa langkahnya. Maju 2 langkah. Ya. Terus Maju 2 langkah. ya. Terus ya, pokoknya patut sama Mbak Hesti, dia yang lagi main di ya. Ke kiri. Ke kiri 2 langkah. Terus Maju 4 kali. Tuh. Nah. Ya. Terus Ke kiri 1 langkah. hadapkan. Ada kemana? Ada kiri. Iya. Silakan diambil. Iya, ambilkan bolanya. Tepuk tangan buat Mbak Dinda. Ya, Mbak Hesti. Tadi sudah bisa ya untuk langkah ya. Bagaimana langkah depan, langkah belakang, langkah samping, ya bisa ya. Langkah samping kanan, samping kiri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk langkah kaki
Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, sekarang kita masuk game ya. Gamenya itu adalah mempraktekkan senam irama maju mundur. Nah, gamenya nanti kita dari sini nih. Nanti silakan yang lainnya juga menilai dan menghitung langkahnya ya. Ini ceritanya emas ya. Emas. Ini ada berapa? Taruh sini. Nah. Oke, nanti tugasnya apa? Setiap satu regu menggunakan irama musik, kita tolong ambilkan bola ya, ambilkan bolanya sampai ke bola itu berapa langkah. Oke, sekarang perwakilan dari regu A, regu B, regu C, mana yang duluan? Ya, boleh maju depan. Ya, regu B maju, regu C. Ya, maju. Sini. Ya, nanti siapa yang duluan? Oke, Mas Ahmad boleh sini nanti. Nah, sekarang kita memilih nih yang duluan, regu yang mana yang duluan. Sekarang Om Viva, Om Viva. Oke, pertama yang akan adalah regu C. Yang kedua adalah regu A. Yang terakhir berarti regu B. Oke. Sekarang minta tolong regu C maju ke depan untuk Mas Aiman dan Mas Ida lagi. Oke. Tugasnya dari ya ini Mas Iqbal. Nah. Oke. Ayo nih jadi satu baris. Nah. Nanti silakan untuk regu A dan regu B membahas berapa nilai yang akan dikasihkan untuk tim C ya, regu C. Regunya nilainya 1 sampai 100 ya. Ya, oke. Terus sama ditulis berapa langkah ya akan ya berapa langkah dari depan sini sampai bisa mengambil bola. Paham ya? Mundur lagi, mundur. Oke, mundur lagi. Siap ya? Oke.
maju. Nah, ya. Oke, kita ulangi ya. Tadi yang regu C sudah paham belum? Nah, sekarang ulangi yuk. Nilainya diulangi ya. Nilainya tadi kan kurang kompak karena sambil melihat. Ya. Oke. Mundur lagi, mundur. Oke. Siap. Siap ya. Dari awal lagi. Siap. Sekarang pegang pundak teman depannya. Ya. Yang dinilai apa? Kompakan sama gerakannya. Ya, karena harus kompak. Ya. Ya. Berapa langkah yang dibutuhkan dari start sampai bisa menangkap bola? Dari regu A berapa langkah? Berapa langkah? Ya. Nanti dihitung berapa langkah? Oh, nggak ada yang hitung. Regu A, regu B lupa. Cuma ngasih nilai ya. Oke. Sekarang minta nilainya regu C. Ayo. Iya, terima kasih. Regu C dikasih nilai sama regu A 75. Tepuk tangan. Ayo, ya. Terus regu C dikasih nilai sama regu B sama 75. Ya. Iya. Oke. Sekarang kenapa kok regu C nilainya 75 dari regu A? Kurang kompak katanya, kurang kompak ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke, dari regu B kenapa nilainya 75? Kurang kompak ya. Karena padahal sudah pernah kita praktekkan dulu kan ya? Iya, sudah pernah. Tapi karena mungkin lupa lagi. Oke, ini nilainya diberikan kepada regu C. Terima kasih regu C, tepuk tangan untuk regu C. Sekarang kita saksikan yang kedua, regu A. Silakan regu A. Ya. Ya, bukan. Cepat. Sini. Nah. Pelan-pelan. Pegang pundak. Tugasnya regu C dan regu B menilai regu A ya. Menilai regu A. Oke. Coba regu A dilihat dulu videonya dong. Kelupaan. Ya. Dilihat dulu coba. Regu B dan regu C minta tolong dihitung berapa, ada yang ditugaskan menghitung berapa langkahnya ya, dihitung berapa langkahnya, ada yang menilai berapa hasilnya atau nilai kan. Siap? Siap? Ya, siap ya. Nah, sekarang
A ya. Ini sudah dikasih nilai sama regu B dan regu C. Dari regu B itu mengasih nilai 77. Tepuk tangan untuk regu A ya. Nah, regu C memberi nilai 65. Ini berbeda ya. Tepuk tangan untuk regu A lagi. Karena kita tanya dari regu B kenapa bisa mengasih nilai 77? Bildan terlambat sama Nafi kurang kompak. Bildan terlambat dan Nafi kurang kompak. Ya, ini apa-apa. Ya, biasa kalau senang yang setiap semangat harus terus semangat ya. Nah, ini nih ya jadi pertanyaan ini. Kok bisa regu C ngasih nilai 65 ini kenapa ini? Ya, kenapa? Bildan? Ya. Nabil telah. Terus yang lain bagus. Iya, nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk regu A. Ya, boleh kembali ke tempatnya. Oke. Sekarang kita panggil terakhir regu B. Tepuk tangan untuk regu B. Oke, boleh maju regu B. Oke, bolanya oke. Sekarang, oke. Sudah, kita lihat videonya dulu. Biar paham ya. Oke, paham gerakannya. Regu B paham? Oke, siap. Kita tolong untuk regu A dan regu C memberi penilaian kepada regu B. Sama dituliskan berapa langkah yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan bola. Oke. Ya, regu B. Ya. Hebat sekali, ini regu B yang jauh jalannya ya, sampai muter-muter nyari bola. Oke, sekarang kita pegang dulu penilaian dari regu A dan regu C.
tuliskan berapa langkah yang diperlukan regu B untuk bisa mendapatkan bola. Ya, silakan. Sudah? Ya. Berapa? Sudah? Masih bingung ya? Masih bingung. Oh, masih bingung. Ya. Sudah? Oke, terima kasih. Regu A, regu C. Oke, terima kasih. Ya, waduh mau kebalik. Oke. Ini regu B dapat penilaian dari regu A dan regu C. Dari regu A memberi nilai 78. Wah, ini nilai paling tinggi ya. Selama regu A dan regu C ya. Sekarang dari regu C memberi nilai 80, nilai tertinggi ya. Kenapa nilai tertinggi? Karena sudah hafal ya gerakannya sama musiknya. Jadi gerakannya sama musiknya juga harus sesuai. Oke, sekarang Pak Guru tanya, dari regu A kenapa bisa memberi nilai 78? Novel kurang kompak sama Aiman ya. Terus ada lagi? Oh, susah. Ya, sekali ya. Sekali salah. Ini yang paling tinggi nih, kasih nilai paling tinggi. Regu C, alasannya kenapa? Novel kurang cepat. Ternyata ada satu ya. Kalau kalian sudah ekornya kemana, kepalanya kemana ya? Ekornya sudah maju, kepalanya sudah maju, ekornya masih ketinggalan di belakang. Oke, tepuk tangan untuk regu B. Ini regu B membutuhkan 84 langkah untuk bisa mendapatkan bola. Langkah maju, langkah samping, sama langkah ke belakang ya, langkah depan. Oke. Sampai ini ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, oke, kita masuk ke refleksi. Kita refleksinya apa? Pertama, bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Bisa, oke. Nanti kita refleksinya menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis atau di monitor. Siap? Ini sebenarnya soal ini bisa Pak Guru kirimkan ke kalian. Ya, jadi kirimkan lewat HP. Nanti kalian mengerjakan di HP masing-masing itu bisa. Ya, Nanti kapan-kapan kita belajar coding ya. Nanti biar kita bisa mempergunakan HP itu dengan baik. Gak cuma buat ngegame, tapi buat apa? Belajar, buat pelajaran. Oke, sekarang nomor 1 kita kerjakan bersama-sama ya. Nomor 1, elemen utama apa yang menjadi ciri khas senar irama? Yang A, gerakan statis dan kekuatan. B, keseimbangan tanpa alat. C, gerakan beraturan dengan musik. D, teknik pernapasan dan meditasi. Menurut kalian jawaban yang paling betul yang mana? Coba yang menjawab A. Yang menjawab B. Gak ada juga ya. A dan B gak ada yang jawab ini. Yang menjawab C. 1, 2. Oh, belum mantap. Mas Mucin belum mantap. 1, 2, 3. Oh, ayo. Oh, menjawabnya semua. Yang menjawab D. Gak ada. Oke, kita cek apakah betul jawaban kalian.
Saya betul ini? Yakin? Iya. Iya. Jadi gerakan beraturan dengan musik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Alat bantu apa yang biasanya digunakan dalam senam irama? A. Tali, simpai, bola, dan pita. B. Papan loncat dan kuda-kuda pelana. C. Matras dan trampolin. D. Dumbbell dan barbel. Jawaban yang milih A. Cuk. 1, 2, 3. Wah, belum semuanya ya. Yang B, C, D, nggak ada. Oke, kita cek. Apakah betul jawaban kalian? Yang A ya? Iya. Ini alat yang biasa digunakan dalam. Kita lanjut soal berikutnya. Gerakan kerangka yang benar dalam senam irama harus titik. A. Tidak teratur dan bebas. B. Sesuai dengan tempo musik. C. Menggunakan gerakan melompat saja. D. Dilakukan dengan cepat dan kuat. Yang menjawab A. Ada? Tidak ada? Yang menjawab B. Wah, semuanya. Yang menjawab C. Menjawab D. Oke, jawaban kalian apa? B. Kita cek apakah betul. Iya, betul ya. Jadi sesuai dengan tempo musik. Oke. Soal berikutnya. Apa manfaat utama dari melakukan senam irama secara rutin? Kira-kira yang mana? A. Meningkatkan kekuatan otot tangan. B. Meningkatkan daya tahan dan kelenturan tubuh. C. Mengurangi berat badan dengan cepat. D. Meningkatkan kecepatan lari. Yang milih A, Cuk? Gak ada? Yang memilih B? Ayo. Oh, B semua. Yang memilih C? Memilih D? Oke, berarti rata-rata milih B ya. Kita cek betul atau enggak. Iya, ternyata benar ya. Meningkatkan daya tahan dan kelenturan tubuh. Oke, lanjut soal berikutnya. Gerakan apa yang sering digunakan untuk transisi atau perpindahan antar gerakan dalam senam irama? A. Lompatan tinggi. B. Berhenti dan berdiam diri. C. Gerakan tiba-tiba dan kaku. D. Ayunan lengan dan langkah kaki yang mengalir. Yang menjawab A. Oh, enggak ada. Yang menjawab B? Menjawab C? Menjawab D? Iya, coba kita cek. Apakah D? Iya, betul. Oke, sekarang lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar senam irama kecuali, ya, kecuali A. Kontinuitas gerakan. B. Kelenturan. C. Keseimbangan. D. Kekuatan. Yang menjawab A. Tidak ada. Menjawab B. Tidak ada. Menjawab C. Yang menjawab D. Yakin? Tapi masih ragu? Masih ragu? Ya. Oke, lebih banyak menjawab B. Apa betul? Betul nggak? Betul apa salah? Oke, benar. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Iringan yang digunakan dalam senam irama sangat penting karena A. Tidak memiliki pengaruh signifikan. B. Menentukan tempo dan ritme gerakan. C. Membuat gerakan menjadi lebih cepat. D. Menghilangkan kelelahan. Coba. Yang menjawab A. Tidak ada. Yang menjawab B. Wah, banyak. Yang menjawab C.
Ayo, Mas Iqbal, ada yang masih ragu-ragu? Yang menjawab B? Oke, lebih banyak yang menjawab B. Apakah betul? Kita cek, ya. Iya benar, ternyata benar. Oke, siap. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam senam irama, gerakan meniup-niup seperti gelombang disebut A. Gelombang, B. Putaran, C. Ayunan, D. Lompatan. Coba yang menjawab A. 1, 2, 3. 3 top. 5. Wah, ini rebusnya menjawab A semua. Yang lain kan ada yang menjawab putaran. Yang menjawab C. Ayunan. Rebu A dan B semuanya menjawab ayunan. Yang D nggak ada. Oke, karena jawabannya lebih banyak yang C, kita cek yang C. Apakah betul? Apakah benar? Iya. Ternyata jawabannya adalah gelombang. Ya, jawabannya yang A. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Soal berikutnya berarti salah satu. Oke, 9. Sikap awal sebelum memulai senam irama yang baik adalah A. Berbaring terlentang di matras, B. Duduk bersila dan meluruskan punggung, C. Berdiri dengan satu kaki diangkat, D. Berdiri tegak dengan kaki rapat dan lengan di samping badan. Yang menjawab A. Yang menjawab B. Gak ada. Jawab C. Menjawab D. Wah, terasa D. Oke. Kita cek. Benar ya. Jadi benar ya. Kita lanjut soal terakhir ya. Gerakan akhir yang baik setelah melakukan senam irama adalah A. Makan dan minum, B. Langsung duduk atau beristirahat, C. Melakukan lari sprint, D. Melakukan pendinginan atau cooling down dengan gerakan ringan. Yang menjawab A. Yang menjawab B. Menjawab C. Gak ada. Menjawab D. Wah, oke. Coba kita cek. Wah, ternyata ininya. Oke, coba. Ini kalau kamu juga lebih condong ke D. Kita lihat skor yang didapatkan. Oh, tadi salah satu dan yang tidak bisa dikerjakan satu. Jadi ini kayaknya 80 per 10. Jadi 80 nilainya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, nanti minta tolong kita request yang kedua, tuliskan pesan kalian selama mengikuti pembelajaran senam irama. Ya, kalau dia bahagia tulis boleh di gambar emoticon ya. Ya, silakan. Waktunya 1 menit ya untuk memberikan refleksi. Silakan. Waktunya 1 menit. Silakan. Boleh dikasih nama ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bisa dikasih emoticon, bisa dikasih tulisan yang besar, terserah kalian ya. Kesannya hari ini gimana pembelajaran hari ini ya? 1 menit ya.
Ya. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah? Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya. Ya. Yang sudah, yang belum, lanjutkan. Oh, ini sudah. Hah? Sudah? Ya. Ya, sudah? Oh, ya. Baca dulu, Teh. Oh iya, Anda punya teman-teman tahu Pak. Tidak? Ya. Oke. Kamu bacakan ini ya. Bacakan, tapi tidak semuanya dibacakan. Kamu pilih, nggak tahu yang mana ya. Oke. Pembelajaran hari ini. Nah, apa ini? Bahagia karena bisa belajar senang irama bersama family teman-teman. Ini bersama Mas Muti. Oke, terima kasih Mas Muti. Lagi coba. Siap? Iya. Senang dan tahu dan bisa caranya. Ini tanpa ematika punya siapa ini? Mas Ramadan, ya terima kasih Mas Ramadan. Satu kali lagi ya. Siap, dipilih. Kamu nggak lihat kan? Ya, nggak lihat nih. Ambil tengah. Apa ini? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan seru sekali kita belajar tentang irama. Sangat seru sekali, terima kasih. Siapa nih? Lihat kata-katanya terlalu panjang. Oke, terima kasih atas dan yang telah kalian berikan. Semoga menjadi motivasi kita supaya giat belajar. Besok kalau pelajaran PJOK lagi lebih semangat ya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran PJOK tentang senang kiamat dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salam, mohon maaf ya. Semoga kita tambah semangat. Salam olahraga. Ulang ya. Kalian bilang salam ya. Salam olahraga. Salam. Ya, dari Pak Putri cukup. Sekian, banyak salam, mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.